Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Rizky Alvina Ayunanda dari kelas KBG 1. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator dan Dewan Penguji yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan laporan akhir ini dengan judul Perencanaan Ulang Pondasi Telapak, Pembangunan Gedung Laboratorium dan Bengkel Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang. Di sini saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Dandung Novianto, STMT, yang dengan sabar membimbing saya dalam penyusunan laporan akhir ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dalam presentasi ini ada 7 poin utama yang akan saya sampaikan. Pertama adalah tentang latar belakang masalah, kedua tentang rumusan masalah dan batasan masalah, ketiga tujuan, keempat manfaat, kelima metodologi yang saya gunakan, keenam data perencanaan, dan yang ketujuh adalah tentang hasil analisa atau pembahasan. Saya akan mulai dengan bahasan pertama yaitu latar belakang. Dalam laporan akhir ini, akan dibahas mengenai perencanaan ulang struktur pondasi pada bangunan laboratorium dan bengkel teknik Elektropoliteknik Negeri Malang, yang semula didesain menggunakan pondasi dalam berbentuk lingkaran, kemudian direncanakan ulang menggunakan pondasi dangkal berbentuk persegi. Karena urutan dalam perhitungan struktur dilakukan dengan memperhitungkan struktur yang paling atas hingga yang paling bawah, maka dalam pembahasan ini, semua struktur dalam perencanaan ulang akan berubah beban dan dimensinya dari struktur sebelum direncanakan ulang. Yang kedua yaitu mengenai rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana perhitungan beban struktur atas bangunan gedung laboratorium dan bengkel program studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang. Yang kedua, bagaimana menentukan daya dukung dan penurunan pondasi telapak berdasarkan data CPT atau sondir bangunan gedung laboratorium dan bengkel program studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang. Yang ketiga, bagaimana menentukan dimensi pondasi telapak bangunan gedung laboratorium dan bengkel program studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang. Yang keempat, berapakah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk perencanaan pondasi telapak pada bangunan gedung laboratorium dan bengkel program studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang. Yang terakhir yaitu yang kelima, bagaimana metode pelaksanaan pondasi telapak pada bangunan gedung laboratorium dan bengkel program studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang. Nah, selanjutnya yaitu mengenai batasan masalah pada laporan akhir ini, yaitu yang pertama, objek studi adalah gedung 3 lantai dengan atap dak beton. Yang kedua, perhitungan analisa statika menggunakan software Robot Struktural Analysis Profesional 2020 atau RSAP 2020. Yang ketiga, perhitungan pembebanan portal yang berdasarkan Peraturan Pembebanan untuk Bangunan Gedung Indonesia 1983 atau PPIUG 1983 dan SNI 2847 2013 untuk struktur beton bertulang. Yang keempat, perencanaan perhitungan pembebanan berdasarkan SNI 1727 2013. Beban gempa pada perhitungan pembebanan diabaikan. Lalu yang selanjutnya, perhitungan daya dukung pondasi telapak berdasarkan data Cone Penetration Test atau sondir pada lokasi proyek. Lalu yang ketujuh, perhitungan konsolidasi CC dan E0 berdasarkan data SPT atau Standard Penetration Test pada proyek gedung teknik sipil Polinema. Lalu yang ketiga, adapun maksud dan tujuan dibuat laporan akhir ini berdasarkan batasan masalah di atas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu menganalisa pembebanan pada struktur atas dan bawah bangunan gedung laboratorium dan bengkel program studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang. Yang kedua, mampu menganalisa daya dukung dan penurunan pondasi telapak pada bangunan laboratorium dan bengkel program studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang. Lalu yang ketiga, mampu menganalisa dimensi pondasi telapak yang memenuhi pada bangunan gedung laboratorium dan bengkel program studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang. Lalu yang keempat, mampu menganalisa rencana anggaran biaya pekerjaan pondasi telapak pada bangunan gedung laboratorium dan bengkel program studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang. Yang kelima, mampu membuat metode pelaksanaan pada pekerjaan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu manfaat dalam penyusunan laporan akhir ini diharapkan akan memberikan banyak manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penulisan ini antara lain yang pertama yaitu dapat merencanakan struktur pondasi pada bangunan gedung secara efisien. Yang kedua,
dapat dijadikan acuan perbedaan antara teori di bangku perkuliahan dengan aplikasi di lapangan. Yang ketiga, dapat dijadikan rujukan atau perhitungan pondasi pada bangunan gedung yang lain. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang teknik sipilan, khususnya perencanaan konstruksi bangunan gedung bagian pondasi. Yang kelima, dapat digunakan sebagai referensi untuk siapa saja, khususnya bagi mahasiswa yang merencanakan pondasi telapak. Saya akan menjelaskan singkat mengenai tinjauan pustaka pada bab 2 yang menjadi acuan analisa pada laporan akhir ini, yaitu yang ke-1, data tanah yang digunakan adalah hasil pengujian berat isi tanah dan data sondir dari bangunan yang akan direncanakan. Yang kedua, menghitung daya dukung pondasi menggunakan metode perhitungan Sherman 1978 untuk tanah berbutir halus dengan jenis pondasi persegi. Yang ketiga, daya dukung izin pondasi yaitu QU per Fs dengan Fs yang digunakan 3. Yang keempat, penurunan pondasi dihitung berdasarkan penurunan seketika dari tanah Lampung dan penurunan konsolidasi. Nah, selanjutnya, perhitungan menentukan diameter tulangan berdasarkan SNI 2847/2013. Lalu metode pelaksanaan pondasi telapak meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan galian tanah, pekerjaan penulangan, pemasangan bagi sting, dan pengacoran. Yang terakhir, menghitung rencana anggaran biaya yaitu menghitung volume, menghitung harga setiap pekerjaan, dan membuat rekapitulasi biaya. Lalu memasuki poin kelima yaitu metodologi yang ditunjukkan oleh flowchart perencanaan pondasi sebagai berikut. Dapat dilihat dari flowchart tersebut, langkah awal untuk memulai perencanaan pondasi adalah persiapan. Data persiapan yang dibutuhkan adalah data struktur dan data tanah. Data struktur yang sudah diperoleh akan dihitung pembebanannya, yang mana portal dengan beban terbesar akan digunakan sebagai acuan perhitungan selanjutnya. Pada perhitungan pembebanan, diperoleh nilai Ki beban. Untuk data tanah sendiri akan dibutuhkan untuk perhitungan nilai sondir pada perencanaan pondasi. Apabila sudah mendapatkan nilai beban dan data sondir, yang perlu dilakukan adalah menentukan kedalaman pondasi, dan selanjutnya diikuti dengan penentuan dimensi pondasi. Setelah menentukan kedalaman dan dimensi pondasi, maka dapat dihitung daya dukung pondasi. Perhitungan daya dukung ini tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan maksimum tanah dalam mendukung beban pondasi dan struktur di atasnya, di mana hasil dari perhitungan ini adalah Ki izin atau Ki all yang akan dikontrol dengan Ki beban atau beban luar. Apabila Ki all sudah lebih dari Ki beban, maka perhitungan dapat dilanjutkan. Namun, apabila masih kurang dari Ki beban, yang artinya beban bangunan lebih besar dari beban yang diizinkan oleh perhitungan daya dukung tanah, maka perlu dilakukan perhitungan ulang dari penentuan dimensi pondasi yang mungkin perlu diperbesar. Apabila sudah memenuhi, maka selanjutnya menghitung penurunan pondasi. Perhitungan penurunan pondasi ini dilakukan dengan metode trial error agar diketahui penurunan segera dan penurunan konsolidasi pondasi yang memenuhi izin. Hasil dari perhitungan ini adalah nilai ST atau penurunan total yang akan dikontrol dengan nilai S berdasarkan SNI 8460/2017. Apabila nilai ST kurang dari S izin, maka dianggap sudah memenuhi izin dan dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Namun, jika nilai ST masih lebih dari nilai S izin, maka perlu dilakukan trial error lagi saat menentukan dimensi pondasi. Selanjutnya yaitu penentuan dimensi tulangan berdasarkan SNI 847/2013. Dalam penentuan dimensi tulangan juga dilakukan dengan metode trial error, yaitu pada selimut beton dan tebal pondasi, hingga terpilih dimensi tulangan yang memenuhi syarat dan paling efisien. Apabila langkah ini sudah dihitung dengan benar, maka dapat menghitung rencana anggaran biaya berdasarkan HSP setempat dengan langkah menghitung volume pekerjaan, analisa harga satuan pekerjaan, kemudian menghitung RAB. Kemudian bab 4 yaitu data perencanaan yang berisi gambaran umum proyek dan data perencanaan. Gambaran umum proyek pembangunan gedung laboratorium dan bengkel program studi teknik elektronika berada di lokasi kampus Politeknik Negeri Malang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 9, Jatimulyo, Kecamatan Lawak Waru, Kota Malang, Jawa Timur 65141. Bangunan 3 lantai seluas 60 x 19,6 meter persegi dengan tinggi mencapai 13,5 meter. Untuk lokasi dapat dilihat pada gambar yang ada. Selanjutnya yaitu data perencanaan. Sebagai berikut. Pada data perencanaan yaitu terdapat data bangunan yang berisi luas bangunan,
jumlah lantai, tinggi tiap lantai, dan luas tiap lantai. Untuk data struktur berisi struktur atap, struktur pelat lantai, struktur balok, dan struktur kolom. Kemudian saya akan mulai menjelaskan bab 5 yang berisi analisa atau pembahasan. Pada bab ini, saya hanya akan menjelaskan secara singkat langkah perhitungan dan hasil perhitungan. Yang pertama yaitu rekapitulasi hasil perhitungan pembebanan balok memanjang dan melintang pada as C dan as 4, yaitu pada tabel berikut. Setelah merekapitulasi, angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam RSAP dengan beban kombinasi yaitu 1,2 DL plus 1,6 LL, yang kemudian hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi hasil perhitungan pembebanan portal memanjang dan melintang, beban yang terbesar diterima oleh portal melintang, sehingga dalam perencanaan pondasi telapak digunakan beban dari portal melintang ASC pada kolom kelima atau A10 dengan data Fx sama dengan min 58668,14 kg, Fz 451 800 kg, dan My sebesar min 23985,46 kg per meter. Selanjutnya perhitungan daya dukung fondasi. Pada perhitungan ini digunakan data CPT titik sondir 01, di mana titik sondir 01 memiliki kice terkecil dari data titik sondir yang lain pada kedalaman yang sama. Sehingga, untuk daya dukung digunakan sondir 01 untuk dihitung kemampuan tanah menopang beban bangunan. Untuk data perencanaan seperti pada yang ditampilkan dalam slide, yaitu Ki beban sama dengan Fz sama dengan 451.800 kg atau 451,8 ton. Jenis pondasi yaitu direncanakan pondasi telapak persegi dan lebar pondasi atau B direncanakan 200 cm. Untuk kedalaman pondasi atau DF sebesar 170 cm. Untuk jenis tanah sendiri, dari grafik klasifikasi tanah berdasarkan data sondir, hubungan antara tahanan konus atau kice dengan rasio gesekan atau FR pada kedalaman yang ditentukan yaitu 1,7 meter. Caranya yaitu pada kedalaman yang direncanakan yaitu 1,7 meter, diperoleh kice yang ada pada data sondir adalah sebesar 20 dan FR sebesar 8. Maka, ditarik garis hingga bertemu pada daerah tanah lempung. Sehingga disimpulkan bahwa jenis tanah pada kedalaman 1,7 meter adalah tanah lempung. Kice atau tahanan ujung rata-rata konus yang dibaca pada kedalaman 0,5 B di atas dasar pondasi dan 1,1 B di bawah dasar pondasi, menurut Sherman, dapat dihitung sebagai berikut. 0,05 B sama dengan 0,5 dikali 2, sama dengan 1 meter di atas dasar pondasi. 1,1 B sama dengan 2,2 meter di bawah dasar pondasi. Dengan dasar pondasi berada di 1,7 meter, sehingga pembacaan dilakukan dari kedalaman 0,7 meter hingga 3,9 meter. Diperoleh nilai kice sebagai berikut. Kemudian, setelah didapat nilai kice, maka kita dapat menghitung nilai QO. Menurut Sherman, QO dapat dihitung menggunakan rumus 5 plus 0,34 kice, sehingga dihasilkan nilai 348.400 kg per meter persegi. Untuk menentukan Ki izin diperlukan nilai Fs sama dengan 3, sehingga dihasilkan nilai Ki izin sama dengan 11,61 kg per cm persegi. Kemudian dihitung nilai Ki izin berdasarkan luas pondasi, hingga diperoleh nilai Ki izin sama dengan 464.553,85 kg atau 464,55 ton, yang sudah lebih dari Ki beban sama dengan 451,8 ton. Berikut adalah tabel trial error yang saya coba ketika melakukan perhitungan sebelum diperoleh dimensi dan kedalaman pondasi yang memenuhi. Yang pertama adalah tabel berdasarkan kedalaman yang berbeda, dimensi yang sama. Yang kedua adalah berdasarkan dimensi yang berbeda, kedalaman yang sama. Di sampingnya adalah gambar perencanaan pondasi pada laporan akhir. Selanjutnya menghitung penurunan pondasi. Yang pertama adalah penurunan seketika pada tanah lempung dengan rumus berikut. Di mana A1 adalah fungsi dari H per B dan A2 adalah fungsi dari DF per B. Nilai H merupakan jarak dari dasar pondasi ke tanah keras. Pada tabel sondir, tanah keras yang bersifat lempung berada di kedalaman 2 meter. Sehingga jika diukur dari dasar pondasi yaitu 2 meter dikurangi 1,7 meter sama dengan 0,3 meter.
maka H per B sama dengan 0,3 per 2 sama dengan 0,15. Dari penarikan garis hubungan antara H per B dengan bentuk pondasi berupa persegi, diperoleh nilai A1 sebesar 0,03. Lalu untuk A2 diperoleh dari penarikan hasil dF per B sama dengan 1,7 per 2 sama dengan 0,75 yang ditarik ke atas hingga bertemu garis lengkung dan didapatkan hasil A2 sama dengan 0,94. Sehingga dapat dihitung beban tanah Q0 sama dengan P per A sama dengan 464.553,85 per 2 dikali 2 sama dengan 116.138,46 kg per meter persegi sama dengan 1161,38 kN per meter persegi. Dengan nilai ES seperti pada tabel berikut. Karena tanah berupa lempung, maka nilai ES dapat diambil 20,70 mN per meter persegi, sama dengan 2070 kN per meter persegi. Selanjutnya dihitung penurunan SE dengan rumus A1 dikali A2 dikali Q0 dikali B per ES sama dengan 30 mm. Setelah mendapatkan nilai penurunan seketika, juga diperlukan penurunan konsolidasi dengan lapisan tanah pada gambar seperti berikut. Q0 sama dengan 1161,38 kN per meter persegi. P0 sama dengan HC dikali gamma, yaitu 0,3 dikali 1730, sama dengan 519 kg per meter persegi, sama dengan 5,19 kN per meter persegi. Kemudian dihitung dengan rumus delta PAV, 1/6 dikali P delta PT ditambah 4 kali delta PM ditambah delta kali delta PB. Dimana delta P sama dengan Q0 dikali B dikali L per B plus Z dikali L plus Z. Didapat nilai delta PT sama dengan 1161,38 kN per meter persegi. Delta PM sama dengan 1004,98 kN per meter persegi. Delta PB sama dengan 878,17 kN per meter persegi. Maka delta PAV sama dengan 1009,91 kN per meter persegi. Rumus penurunan konsolidasi sama dengan CC dikali HC per 1 plus N0 dikali log P0 ditambah delta PAV per P0. Dapatkan hasil 100 mm. Sehingga penurunan total atau ST sama dengan penurunan seketika ditambah penurunan konsolidasi, sehingga didapatkan hasil 130 mm. ST harus kurang dari S izin. Menurut SNI 8460 2017, S izin sama dengan 15 cm ditambah B per 600 dengan B sama dengan 200. Maka ST izin sama dengan 153,3 mm. Penurunan total memenuhi persyaratan kurang dari S izin yaitu 153,3 mm. Sehingga penurunan total atau ST sama dengan penurunan seketika ditambah penurunan konsolidasi didapatkan hasil 130 mm. Syarat ST harus kurang dari S izin. Menurut SNI 8460 tahun 2017, S izin sama dengan 15 cm ditambah B per 600. Dengan B sama dengan 200, maka S izin sama dengan 153,3 mm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan total atau ST sudah memenuhi atau kurang dari ST izin sebesar 153,3 mm. Selanjutnya yaitu menghitung pendulangan pondasi. Dalam menghitung pendulangan pondasi, yang pertama yaitu kita harus menghitung perhitungan tegangan tanah, di mana tegangan pada tanah harus kurang dari tegangan tanah yang diizinkan. Yang kedua, perhitungan geser satu arah dan dua arah, di mana tebal pondasi harus mencukupi untuk memikul gaya geser. Yang ketiga, perhitungan momen lentur dan tulangan tarik. Di sini, dipasang diameter untuk tulangan pondasi sebesar D22 jarak 10 cm. Yang keempat, perhitungan panjang penyaluran tarik.
Berdasarkan perhitungan, diperoleh panjang penyaluran tarik yang dibutuhkan sebesar 874,98 mm, maka digunakan panjang penyaluran yang tersedia yaitu 620 mm. Yang kelima yaitu perhitungan transfer beban ke kolom ke pondasi. Karena sudah memenuhi, maka disyaratkan oleh SNI 847 pasal 15.8.2.1 tulangan minimum yang besarnya 0,005 dikali 400 dikali 600 sama dengan 1200 mm persegi atau dapat digunakan tulangan stek diameter 22 jarak 25 cm. Panjang penyaluran sendiri diambil dari nilai terbesar antara LDC, LD, dan LD sama dengan 200 mili. Sehingga didapatkan panjang penyaluran tulangan tekan sebesar 378,4 mm. Yang selanjutnya yaitu perhitungan rencana anggaran biaya. Rekapitulasi rencana anggaran biaya pondasi proyek pembangunan gedung laboratorium dan bengkel teknik elektronika Politeknik Negeri Malang berdasarkan hasil perhitungan AHSP dan perhitungan volume diperoleh hasil sebagai berikut. Dengan total rencana anggaran biaya sebesar 543.207.773,19 atau dapat dibulatkan menjadi 544 juta rupiah. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu tahap awal persiapan pekerjaan berupa pembersihan lahan dan pemasangan boplang. Yang kedua, galian pondasi telapak seperti yang dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga, pembersihan pondasi telapak. Yang keempat, pemasangan backisting pondasi telapak. Yang kelima, pengecoran pondasi telapak. Jadi paparan yang sudah saya sampaikan mulai dari latar belakang masalah sampai ke hasil analisa atau pembahasan, maka dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, berdasarkan perhitungan portal ASC kolom 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 10 diperoleh perhitungan beban tiap kolom. Dalam perhitungan pondasi digunakan beban paling besar yaitu kolom 10 dengan Q beban sama dengan 451,8 ton. Yang kedua, daya dukung izin pondasi yang diterima adalah sebesar Q izin sama dengan 464,55 ton. Pondasi dengan struktur tanah lempung dapat dihitung penurunan seketikanya sebesar 30 mm dan penurunan konsolidasi sebesar 100 mm. Yang ketiga, dimensi pondasi 2 x 2 meter dengan kedalaman 1,7 meter direncanakan penulangannya dengan menggunakan D22 jarak 100 mm untuk tulangan utama dan untuk tulangan pasak dipakai tulangan 5D22. Panjang penyaluran tarik diperoleh 625 mm dan penyaluran stek sebesar 378,4 mm. 4. Rencana anggaran biaya pekerjaan pondasi telapak pada proyek ini mendapatkan nilai total sebesar 543.207.773,19 atau dibulatkan menjadi 544 juta rupiah. Yang kelima, metode pelaksanaan dalam pekerjaan pondasi telapak yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan galian, pekerjaan pembasian, pemasangan backisting, dan pengacoran. Saran yang dapat saya berikan adalah yang pertama, sebelum melakukan perhitungan, hendaknya kita memperoleh data teknis yang lengkap, karena data tersebut sangat menunjang dalam membuat rencana analisa perhitungan yang sesuai dengan standar dan syarat-syaratnya. Yang kedua, gunakan perhitungan penurunan pondasi yang sesuai dengan data teknis yang ada dan sesuai dengan perencanaan pondasi. Yang ketiga, agar lebih teliti dalam melakukan setiap perhitungan perencanaan pondasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.